Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat, ya rezekinya banyak. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya Ahmad Puji Baihaqi. Tentunya kita akan membahas seputar tim nasional Indonesia, ya. Yang terbaru kemarin memang Presiden PSSI Erick Thohir telah melaporkan perjalanan sepanjang tahun 2024 dari bulan Januari sampai bulan Desember, tetapi bulan Desember tidak terhitung untuk Piala AFF. Nah, untuk Piala AFF ini kita mendapatkan hasil minor. Kita tahun ini merupakan tahun yang kurang beruntung di Piala AFF, ya, karena tidak mampu lolos ke babak semifinal. Ya, di pertandingan terakhir kita kalah 1-0 melawan Filipina, padahal bermain di kandang sendiri, ya. Ini merupakan hal yang biasa untuk Badan Ketua Umum Tim Nasional Indonesia Bapak Sumarji memang mengatakan bahwa dari awal memang tidak ada target untuk tim nasional ini, dan kemudian Bapak Erick Thohir juga menyatakan bahwa inilah kekuatan di turnamen Piala AFF jika kita menggunakan skuad muda, dan skuad muda ini memang kita alihkan untuk SEA Games, ya. Jadi dari awal skuad ini memang sudah dipersiapkan untuk SEA Games mendatang. Cuman memang yang saya lucunya, ya, kalau SEA Games itu kan sama seperti AFF, ya, kawasannya Asia Tenggara, sama AFF juga kawasannya Asia Tenggara. Ya, jadi apa yang spesial seperti itu? Sepertinya nggak ada yang spesial dari SEA Games, tapi kenapa SEA Games diutamakan dibandingkan Piala AFF? Padahal SEA Games ini kita sudah pernah juara, ya, SEA Games, tapi untuk Piala AFF kita belum pernah juara, sangat disayangkan. Padahal ini adalah kesempatan kita sebenarnya, kita lolos ronde ketiga Piala Dunia babak kualifikasi, tapi kita tidak bisa memanfaatkan Piala AFF ini karena memang skuad kita, ya, adalah skuad-skuad yang bermain di Eropa. Sangat sulit untuk memanggil pemain-pemain tersebut. Cuman memang sangat disayangkan pemain-pemain senior seperti Ricky Kambuaya, ya, Mark Klok itu tidak dipanggil kepada tim nasional Indonesia. Padahal mungkin pemain-pemain tersebut, satu atau dua pemain, bisa berpengaruh, ya, terhadap peta kekuatan tim. Memang AFF ini biasa, ya, banyak yang menyebut Piala Ciki, namun kalau kita belum pernah juara rasanya bagaimana, seperti itu. Itu yang sangat saya sayangkan. Kalau memang tujuannya SEA Games, padahal SEA Games ini levelnya sama Asia Tenggara, dan kita sudah pernah juara sebelumnya untuk SEA Games, tapi untuk AFF kita belum pernah juara, sangat disayangkan. Itu aja, ya. Tapi kembali lagi, ini adalah merupakan program yang harus kita terima. Bagaimanapun juga ini adalah program dari PSSI Erick Thohir dan juga Sintayong, karena sebelumnya memang sudah ada kesepakatan antara mereka, antara PSSI dan juga Sintayong, bahwa untuk Piala AFF ini akan menggunakan pemain usia 20 tahun atau pemain-pemain muda, ya. Dan memang hasilnya sangat buruk. Di pertandingan pertama kita mampu menang 1-0 melawan Myanmar, itu juga melalui gol yang bisa dikatakan bunuh diri, ya, oleh kiper Myanmar. Lalu di pertandingan kedua sangat disayangkan kita bermain imbang 3-3 melawan timnas Laos, dan pertandingan ketiga kita kalah 1-0 melawan Vietnam, dan pertandingan keempat kita melawan Filipina juga kalah 1-0. Artinya dari 4 pertandingan kita hanya sekali menang, sekali imbang, dan 2 kali kalah. Dan ini sangat berpengaruh, ya, ke peringkat FIFA, karena pertandingan AFF ini, A-Match ASEAN Mitsubishi Electric Cup ini pertandingan FIFA A Match Day. Jadi pertandingannya mendapatkan poin walaupun skala poinnya ini kecil, ya, hanya skala 5, ya, seperti itu. Namun karena kita mengalami 2 kali kekalahan dengan Vietnam dan juga Filipina, ini berpengaruh karena peringkat ranking dunia ini, ranking FIFA di peringkat 120 sampai 130 itu peringkatnya sangat berdekatan jarak poinnya. Jadi kalau kita terpleset sekali, apalagi ini sampai 3 kali kepleset, lawan Laos kita kepleset, lawan Filipina
kita kepleset, lawan Vietnam juga kepleset. Ya, ini kan berpengaruh, dampak poin kita itu minus ya. Kalau nggak salah sampai minus 3 poin ya. Itu sudah hitungan bersih karena kita hanya plus 1 poin melawan Myanmar, dan ini akan turun peringkat kita yang tadinya 125. Laporan awal Pak Erick Thohir ini 125 ke Presiden FIFA Gianni Infantino setelah capaian-capaian yang dihasilkan selama sepanjang tahun 2024. Bapak Presiden Erick Thohir menyampaikan bahwa ranking FIFA Indonesia itu di peringkat 125. Namun ya pada ajang AFF ini itu kembali turun, prediksinya ada di peringkat 130 besar dunia ya. Jadi Indonesia turun 5 anak tangga, padahal hanya poin-poin 1 poin ya, yang setiap pertandingan hanya -1, tapi minus ini sangat berpengaruh karena jarak poin antara peringkat 120 sampai 130 ini sangat berdekatan, dan itu sangat berpengaruh. Ya, jadi sekali lagi memang ini kita harus terima ya. Di sisi lain memang kita harus mengambil pemain muda untuk jam terbang ya, tapi di sisi lain kita harus terima resiko bahwa kita harus turun peringkat di ranking dunia ya. Nanti untuk mengejarnya lagi kita ya di bulan Maret ya, di bulan Maret, bulan puasa itu baru babak kualifikasi ronde ketiga ya. Kita akan bermain dengan Australia dan juga Bahrain. Kita akan menghadapi Australia dan juga Bahrain. Nah, ini kita harus bisa mendapatkan poin-poin FIFA ya, dan apalagi kalau kita targetnya adalah lolos Piala Dunia langsung, dan itu disampaikan kepada oleh Presiden PSSI ya Erick Thohir, bahwa untuk tahun 2025 transformasi sepak bola Indonesia ini targetnya Piala Dunia dan lolos Olimpiade. Dan itu akan ada pertemuan nanti Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Presiden Prabowo Subianto akan bertemu di tahun 2025, mungkin di awal-awal ini ya. Semoga proyek-proyek tersebut atau kita bisa kita bisa menikmati ya hasil-hasil itu. Tapi yang sekarang ini memang kita harus terima ya, memang hasilnya seperti itu. Di Piala AFF kita tidak bisa berbicara banyak karena memang skuadnya muda, kurang atau minim pengalaman ya. Demikian dari saya.